Shalom, selamat pagi saudara-saudari yang kekasih di dalam Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam Renungan Toraya edisi Selasa 21 Januari 2025. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur kepadamu ya Bapa. Pada pagi hari ini kami boleh ada sebagaimana ada saat ini semata-mata karena Tuhan mencintai kami, memeliharakan hidup kami sehingga kami ada karena Tuhan. Dan pada saat ini Tuhan, kami hendak membaca dan merenungkan firman-Mu sebagai pedoman dalam hidup kami selanjutnya. Bapa di surga, berkati kami, ampuni dosa dan kesalahan kami. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Firman Tuhan yang terambil di dalam 1 Korintus 1 ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-17. Firman Tuhan demikian bunyinya. Perpecahan dalam jemaat. Tetapi aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu. Tetapi sebaliknya, supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Sebab saudara-saudaraku, aku telah diberitahukan oleh orang-orang dari keluarga Klu tentang kamu, bahwa ada perselisihan di antara kamu. Yang aku maksudkan ialah bahwa kamu masing-masing berkata, aku dari golongan Paulus, atau aku dari golongan Apolos, atau aku dari golongan Kefas, atau aku dari golongan Kristus. Adakah Kristus terbagi-bagi? Adakah Paulus disalibkan karena kamu? Atau adakah kamu dibaptis dalam nama Paulus? Aku mengucap syukur bahwa tidak ada seorang pun juga di antara kamu yang aku baptis selain Krispus dan Gaius. Sehingga tidak ada orang yang dapat mengatakan bahwa kamu dibaptis dalam namaku. Juga keluarga Stefanus, aku yang membaptisnya. Kecuali mereka, aku tidak tahu, entahlah ada lagi orang yang aku baptis. Sebab Kristus mengutus aku bukan untuk membaptis, tetapi untuk memberitakan Injil, dan itu pun bukan dengan hikmat perkataan, supaya salib Kristus jangan menjadi sia-sia. Demikian firman Tuhan. Tema renungan kita pada hari ini diberi judul Dipersatukan dalam Kristus. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh adalah sebuah ungkapan yang menggambarkan pentingnya hidup dalam kesatuan untuk mencapai tujuan. Perbedaan yang ada tidak kita pakai untuk saling merendahkan, melainkan saling melengkapi dan menguatkan. Rasul Paulus menasihati jemaat di Korintus untuk hidup seia sekata dan bersatu. Nasihat ini ditegaskannya ketika terjadi perpecahan dalam jemaat pada saat itu. Perpecahan itu terjadi karena adanya sikap saling mengklaim rasul-rasul tertentu sebagai pemimpin yang paling benar. Ada yang menyebut dirinya golongan Paulus, yang lain golongan Apolos, dan golongan Kefas. Paulus memperingatkan orang-orang di Korintus bahwa Yesuslah satu-satunya yang harus menjadi pusat iman mereka. Yang disalibkan adalah Yesus, bukan Paulus atau yang lainnya. Lagi pula ia membaptis orang bukan dalam namanya, melainkan dalam nama Yesus. Sebagai umat yang telah menerima penebusan di dalam Kristus,
kita pun diingatkan untuk hidup seia sekata dan bersatu dalam Kristus. Kesatuan hidup dalam Kristus bukan berarti kita hidup tanpa perbedaan atau harus selalu seragam. Akan tetapi, setiap perbedaan disatukan untuk membangun kehidupan bersama. Diumpamakan seperti kelompok paduan suara yang memadukan suara yang berbeda-beda, yakni sopran, alto, tenor, dan bass, menjadi suatu yang justru kedengarannya indah. Maka demikianlah seharusnya kehidupan bersama dipandang sebagai kesempatan untuk saling melengkapi demi kemuliaan Kristus. Dengan demikian, kita diminta untuk tidak menganggap diri lebih tinggi, lebih benar, lebih penting dari yang lain, melainkan hidup bersatu dan sehati sepikir. Yesus Kristuslah yang menjadi pusat iman dan tujuan persekutuan kita. Ibarat seperti tubuh, kita adalah anggota-anggotanya dan Kristus sebagai kepala tubuh. Firman Tuhan mengatakan, "Kamu semua adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggotanya." Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih firman-Mu sudah kami baca dan renungkan untuk hari ini. Tuhan, kiranya Tuhan menolong kami supaya kami senantiasa merendahkan diri di hadapan-Mu untuk dipimpin oleh Tuhan, sehingga kami dapat mempersatukan diri dengan yang lainnya, sehingga kami senantiasa seia sekata di dalam Kristus untuk selalu menyatakan bahwa keselamatan yang kami terima hanya ada di dalam Kristus. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk anggota jemaat-Mu yang pada saat ini mengalami kelemahan tubuh dimanapun mereka berada. Tuhan, tolong jamah tubuh mereka sehingga mereka memperoleh kesembuhan yang asalnya daripada-Mu. Bapa di surga, kami juga berdoa kepada-Mu di mana gereja kami sementara ini membangun. Tuhan, Tuhan kiranya membuka jalan buat kami untuk memperoleh dukungan dari manapun asalnya. Bapa di surga, kehidupan kami selanjutnya Tuhan kiranya memimpin dan menolong kami supaya kami memperoleh apa yang kami kerjakan hanya di dalam nama Tuhan dan memperoleh berkat yang asalnya daripada-Mu. Berkati seluruh anggota jemaat-Mu yang sedang bekerja, dimanapun pekerjaan mereka lakukan. Tuhan berkati. Bapa di surga, yang membutuhkan lapangan pekerjaan, nyatakan itu kepadanya Tuhan, supaya mereka memperoleh pekerjaan yang mereka harapkan. Kami percaya, karena hanya yang bersandar kepadamu, maka semuanya akan diperolehnya. Bapa di surga, ampuni dosa dan kesalahan kami. Hanya di dalam nama Kristus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Demikianlah renungan kita pada hari ini. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.